Halo, Niken di sini. Teman-teman semua pasti udah pernah dengar kan tentang kerajaan Majapahit? Di sini aku akan membahas tentang gimana sih sejarah kerajaan Majapahit. Yuk, simak videonya lebih lanjut. Pembentukan kerajaan Majapahit sendiri dimulai dari penyerangan Jayakatwang dari kerajaan Kediri ke kerajaan Singasari di tahun 1292 Masehi. Kerajaan Singasari yang waktu itu dipimpin oleh Raja Kertanegara menunjuk Raden Wijaya untuk memimpin Singosari melawan pasukan Jayakatwang. Tapi ternyata Raja Kertanegara salah strategi. Ia terbunuh dan pasukan musuh terus mendesak sampai akhirnya Raden Wijaya harus melarikan diri. Raden Wijaya melarikan diri hingga menyeberang ke Madura. Dia menemui seorang adipati Madura bernama Arya Wiraraja. Ia meminta saran tuh ke Arya Wiraraja. Wiraraja akhirnya memberi saran untuk pura-pura menyerah ke Jayakatwang agar mendapatkan kepercayaan. Akhirnya, Raden Wijaya tuh mengikuti saran Wiraraja. Setelah Jayakatwang percaya, Wijaya meminta sebuah wilayah di daerah Tarik. Desa itu bakal digunain sama dia untuk pertahanan terdepan. Kalau-kalau Raden Wijaya harus menghadapi musuh yang menyeberang lewat Sungai Berantas. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya membuka daerah wilayah Tarik jadi desa dengan nama Majapahit. Kenapa Majapahit? Pendirian itu dikisahkan di Naskah Pararaton, Negara Kertagama, Kidung Ranggalawe, Kidung Harsawijaya, dan diabadikan pada Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi dan Prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi. Waktu itu, di tahun 1292 Masehi, daerah Tarik tuh masih hutan belantara. Pohon-pohon maja masih banyak tumbuh di daerah sana, di lembah Sungai Berantas. Menurut kitab Pararaton, nama Majapahit diambil dari sebuah pohon maja yang rasanya tuh pahit banget. Karena saking banyaknya pohon maja di sana, daerah itu diberi nama Majapahit. Waktu Tarik masih berupa desa, Raden Wijaya diam-diam memperkuat diri dengan mengambil hati penduduknya, terutama ke orang yang datang ke Tumapel dan Doho. Dia menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendamnya ke Jayakatwang. Nah, kesempatan itu dimanfaatin sama Raden Wijaya di tahun 1293. Tentara Kubilai Khan datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara karena telah melukai utusan Mongol yang bernama Mengki. Namun, Kertanegara telah dihabisin duluan tuh sama Jayakatwang. Akhirnya, Wijaya bergabung dengan pasukan Mongol untuk menyerang Doho dan menundukkan Jayakatwang. Ia tuh berjanji akan tunduk dengan pasukan Mongol setelah menaklukkan Jayakatwang. Tapi, rencana hanya rencana. Setelah Jayakatwang berhasil dihancurkan, Raden Wijaya menyerang balik dan mengusir Mongol dari Pulau Jawa. Nah, daerah pemberian Jayakatwang ke Raden Wijaya itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan besar. Pusat kerajaan Majapahit sendiri diperkirakan di daerah Trowulan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Di sana tuh ya, banyak ditemukan bekas tembok, pondasi, pintu gapura, candi, saluran air, dan kolam. Raja pertama kerajaan Majapahit ya, Raden Wijaya. Dia dinobatkan sebagai raja di tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Di masa pemerintahan Raden Wijaya, ia tuh selalu menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya. Sumber-sumber sejarah tentang kerajaan Majapahit bisa diperoleh dari kitab Pararaton atau kitab Raja-Raja dan kitab Negara Kertagama. Pararaton nggak hanya menceritakan tentang Ken Arok aja, tetapi juga cerita singkat tentang lahirnya kerajaan Majapahit. Kalau kitab Negara Kertagama berisi tentang puisi Jawa kuno yang ditulis di masa kemasan Majapahit. Setelah Raden Wijaya, kekuasaan Majapahit ada di tangan Jayanegara di tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Ada yang menarik nih dari Jayanegara. Dia dinobatkan sebagai raja saat usianya masih 15 tahun. Kira-kira mampu menjadi raja nggak ya? Kan masih muda banget tuh. Sesuai dugaan, Jayanegara ini adalah seorang raja yang nggak cakap. Bahkan, ia dapat julukan Kala Gemut, yang artinya lemah dan jahat. Di masa pemerintahannya sering terjadi banget pemberontakan, salah satunya dari seorang penasehat raja yang bernama Rakuti.
Alhasil, seorang Bayangkara, pasukan pengawal raja, bernama Gajah Mada, berhasil menyelamatkan Jayanegara ke sebuah desa yang bernama Badander. Namun sayang, akhirnya Jayanegara ya tetap meninggal di tangan seorang tabib bernama Tanca, yang juga menaruh dendam ke Jayanegara. Kira-kira siapa ya yang menjadi pengganti Jayanegara? Penggantinya adalah seorang perempuan. Hebat banget ya, dulu mereka nggak mikirin perbedaan gender. Karena Jayanegara nggak punya anak, ia digantikan oleh adiknya bernama Gayatri atau Brikawuripa dengan gelar Tribuana Tunggal Dewi tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Meskipun Tribuana Tunggal Dewi memerintah selama 22 tahun, masa pemerintahannya juga nggak berjalan mulus. Tepatnya di tahun 1331 Masehi, 3 tahun setelah ia memerintah, terjadi pemberontakan di Sadendang Keta, wilayah Basuki, Jawa Timur. Pemberontakan ini lagi-lagi berhasil diatasi oleh Gajah Mada. Nah, atas jasanya ini akhirnya ia diangkat sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit di tahun 1336 Masehi. Nah, di saat pengangkatannya ini, ia mengucap sumpah yang sangat terkenal banget, yaitu Sumpah Palapa. Intinya, Gajah Mada tuh nggak bakalan deh senang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Sepeninggalan Gayatri di tahun 1350 Masehi, ia digantikan oleh anaknya bernama Hayam Wuruk. Dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Bahkan, luas kekuasaannya yaitu mencapai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Mungkin ini berkat Sumpah Palapa Gajah Mada ya. Selain itu, karya sastra mengalami kemajuan yang sangat pesat juga. Di tahun 1365 ditulis kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, kitab Arjuna Wijaya dan Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Kemakmuran Majapahit juga ditunjang sama majunya pertanian di lembah Sungai Berantas serta jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Karena perkembangan ekonomi makin kompleks, Majapahit butuh pecahan uang receh buat aktivitas di pasar. Makanya nih, Majapahit dulu udah mengimpor banyak banget uang kepingan perunggu dari Tiongkok. Selain itu, masyarakat Majapahit juga gemar menabung. Ini bisa dilihat dari adanya sebuah celengan berbentuk babi. Walaupun waktu itu Hayam Wuruk berhasil mencapai kejayaan, tapi di tahun 1357 Masehi terjadilah Perang Bubat, perang antara kerajaan Pajajaran dengan Majapahit. Waktu itu tuh, Hayam Wuruk berniat meminang putri Raja Pajajaran bernama Dia Pitaloka Citra Resmi. Di tahun 1357, rombongan Raja Pajajaran beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri. Di tengah perjalanan, Sri Badungga, Raja Kerajaan Pajajaran, memerintah pasukannya berkemah di lapangan Bubat untuk menunggu Hayam Wuruk menjemput putrinya. Gak disangka-sangka, justru Gajah Mada melihat peluang untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran. Ia melarang Hayam Wuruk untuk menjemput calon istrinya. Akhirnya, Sri Badungga muka. Perang pun terjadi. Sri Badungga dan pasukannya terbunuh. Lalu Dia Pitaloka melakukan bela pati atau bunuh diri demi kehormatan kerajaannya. Sedih banget ya teman-teman. Kehidupan kerajaan terus berjalan hingga tahun 1364 Masehi. Gajah Mada akhirnya meninggal di tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk pun wafat, dan sejak kepergian mereka, kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah karena perebutan tahta, serangan, bahkan banyak tuh wilayah kerajaan kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri. Pengganti Hayam Wuruk adalah putrinya bernama Kusumawardhani yang menikah dengan sepupunya sendiri bernama Wikramawardhana. Di tahun 1405 sampai 1406 Masehi terjadi perebutan tahta antar Wirabumi, anak Hayam Wuruk dari Selir, dan Kramawardhana yang dikenal dengan Perang Parekrip. Sebenarnya Wirabumi itu udah diberi kekuasaan sebagai raja di Blambangan, tapi dia juga menuntut hak atas tahta kerajaan Majapahit. Dalam peperangan tersebut, akhirnya Wirabumi ditangkap dan dipancung. Wikramawardhana sendiri meninggal di tahun 1429 Masehi, dan tata kepemimpinannya digantikan oleh Dewi Suhita, anak Wirabumi. Kemudian Dewi Suhita meninggal di tahun 1444 Masehi dan digantikan oleh Dia Kertawijaya. Pada tahun 1456 Masehi, Majapahit diperintah oleh Briwangker. Setelah itu dipimpin oleh Brawijaya. Hingga akhirnya Majapahit dikuasai oleh Kerajaan Demak.
Intinya nih, kerajaan sebesar Majapahit ini bisa juga mengalami keruntuhan karena beberapa hal. Yang pertama, kurangnya kaderisasi orang yang bisa memegang pemerintahan. Kedua, terjadinya perang saudara memperebutkan kekuasaan. Ketiga, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Keempat, mundurnya perekonomian dan perdagangan. Dan yang terakhir nih, adanya masuknya pengaruh Islam ke wilayah Jawa. Oke, saya akhiri ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.